Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Surya Rizkia dengan nomor induk mahasiswa 12070600092 dan rekan saya boleh memperkenalkan diri. Dengan nomor induk mahasiswa 120706074. Kami berkelompok berdua akan menjelaskan mengenai prosedur pelepasan varietas untuk kuliah pemuliaan tanaman dengan dosen pengampu Ibu Dr. Liberty Haider SPMSI. Kami berdua di kelas 4C. Kemudian ada prosedur pelepasan varietas. Jika ingin melepas suatu varietas harus dengan beberapa tahapan. Yang pertama ini ada pendaftaran, rencana pengujian, kemudian supervisi pengujian, kemudian permohonan pelepasan, kemudian penilaian oleh tim penilai dan pelepas varietas, dan yang terakhir tahapan dan waktu proses pelepasan varietas. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Ada Sarah di sini. Baik, terima kasih. Jadi sebelum ke pendaftaran rencana pengujian varietas itu ada syarat-syaratnya, ada syarat-syarat tertentu, yaitu yang mana ada dalam Menteri Pertanian nomor 476 KPTS UM 8 1977 yang menetapkan syarat-syarat dan prosedur pelepasan varietas. Nah, untuk varietas yang akan dilepas harus diberikan sisilah bahan asal dan disebutkan untuk varietas yang ada dilepas harus diadakan percobaan adaptasi. Nah, selanjutnya dibandingkan dengan varietas baku di beberapa tempat yang mewakili daerah. Lalu percobaan adaptasi dilaksanakan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Selanjutnya, rancangan percobaan dan cara analisa data percobaan harus memenuhi kaidah statistik. Untuk varietas yang akan dilepas harus tersedia cukup benih yang banyak untuk diuji. Nah, selanjutnya ke pendaftaran rencana pengujian. Jadi pada tahap ini benih atau varietas yang akan diuji itu diajukan sebelum dilaksanakan pengujian secara tertulis oleh pengusul pelepasan, yaitu menyerahkan varietas pada Ketua TV2V Hortikultura. Jadi TV2V Hortikultura itu merupakan Menteri Pertanian melalui Ketua Badan Benih Nasional dengan melampirkan proposal pengujian berupa hard copy dan soft copy. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya ada supervisi pengujian. Jadi pada tahap ini tuh pengujian calon varietasnya itu akan disupervisi oleh anggota dari TV2V. Boleh selanjutnya. Selanjutnya akan memasuki tahap permohonan pelepasan, yang mana pada tahap ini tuh diajukan secara tertulis oleh pengusul pelepasan varietas langsung kepada Menteri Pertanian. Selanjutnya permohonan tersebut itu disertai dengan makalah usulan untuk satu calon varietas atau untuk dua calon varietas dari satu jenis tanaman, disertai dengan foto berwarna terutama bagian keunggulannya. Nah, jumlah makalahnya itu minimal harus 16 eksemplar. Baik, untuk selanjutnya ini ada penilaian oleh tim penilai dan pelepas varietas. Setelah melewati tahapan yang sebelumnya, selanjutnya ini dinilai oleh tim penilai. Nah, untuk penilaian ini pun ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ini usulan pelepasan varietas dinilai terlebih dahulu melalui sidang
TP2V yang dihadiri oleh pemohon atau yang akan melepas varietas. Kemudian yang kedua ini pengusul mempresentasikan usulan pelepasan varietas yang berisi hasil uji adaptasi dan uji observasi yang telah dilakukan untuk varietas yang akan dilepas. Kemudian yang ketiga ada hasil sidang yang telah dilaksanakan untuk pelepasan varietas disampaikan kepada Ketua BBN. Nah, yang keempat ini usulan yang tidak memenuhi syarat atau ditolak permohonannya akan disertai dengan alasan yang kuat. Jadi untuk hasil sidangnya tetap ditunggu untuk keputusan diterima atau ditolaknya. Kemudian yang kelima, varietas diusulkan oleh Ketua BBN kepada Menteri Pertanian untuk disahkan pelepasannya. Jadi untuk sahnya tetap oleh Menteri Pertanian. Kemudian yang keenam ini ada varietas yang disetujui akan dituangkan dalam keputusan Menteri Pertanian. Jika sudah disetujui oleh Menteri Pertanian akan ada surat keputusannya yang keluar. Nah, yang ketujuh ini Sekretariat TP2V kemudian akan mengirimkan keputusan Menteri Pertanian tadi dan menyebarkan informasi luas bahwasannya untuk varietas yang telah diajukan itu sudah memenuhi aturan penilaian. Ini ada yang tahapan kelima atau tahapan dan waktu proses pelepasan varietas. Nah, setelah tadi melewati sidang dan disetujui oleh Menteri Pertanian, ini ada tahapan lagi. Yang pertama yaitu pemberitahuan dari BBN kepada calon pengusul bahwa sidang akan dilakukan 2 bulan sebelum sidang. Kemudian yang kedua ini usulan pelepasan varietas dari pengusul kepada BBN itu harus 1 bulan sebelum sidang. Yang ketiga ini ada pemeriksaan administrasi di Sekretariat TP2V. BBN akan 10 hari sejak usulan tiba di sekretariat untuk pemeriksaannya. Kemudian yang keempat ini ada perbaikan administrasi yang sebelumnya itu terdapat kesalahan. Nah, kemudian yang kelima ini ada sidang pelepasan. Untuk yang tadi kan sidang pengusulan, kemudian yang ini akan ada sidang pelepasan. Nah, yang keenam kemudian ada pengumuman hasil sidang yang dikirim kepada pengusul. Dan yang ketujuh ini perbaikan pengusulan. Jadi untuk hasil sidangnya jika tetap ada perbaikan harus diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ini ada pemberitahuan hasil keputusan mentan kepada pengusul, di mana hasil ini berupa SK atau surat keputusan dari Menteri untuk bahwasannya telah dapat dilepas untuk varietas. Nah, kemudian kesimpulan dari pelepasan ini yang memang terdapat banyak tahapannya dan juga untuk regulasi terkait industri pemulihan tanaman itu juga tetap ada tahapannya seperti sebelum melakukan pelepasan varietas. Untuk contohnya sumber varietas lokal atau sumber daya genetik itu tetap harus dilakukan pemuliaan tanaman atau tetap dilakukan seleksi, kemudian dipilih untuk terkait potensi keunggulan atau yang merupakan varietas akan melalui PV2T atau perlindungan varietas yang dimana itu terdapat aturannya, terdapat UU 29 tahun 2000. Kemudian setelah itu kita sudah melepas dan akan dilindungi. Jika dilindungi atau disebarluaskan boleh dijual kepada masyarakat luas. Nah, kemudian untuk pelepasan varietas ini juga terdapat pada UU 22 tahun 2019 tentang SPPB, kemudian UU nomor 13 tahun 2010 mengenai hortikultura. Nah, untuk ini tuh wajib tes terlebih dahulu untuk pelepasannya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk selanjutnya, benih atau tanaman tadi dapat memiliki sertifikasi benih agar tanamannya memiliki sertifikat
bahwa benihnya dapat disebarluaskan dan benihnya tersebut bermutu. Mengenai pelepasan varietas ini, bahwasannya untuk pelepasan varietas memiliki banyak tahapannya agar dapat dikonsumsi atau disebarluaskan kepada masyarakat luas. Ya, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya dan Sarah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.